Berarti harusnya menurut Bapak sebaiknya teman-teman yang mungkin berkaitan dengan kasus yang saat ini lagi ramai, ketika mungkin ada oplosan juga, ada minang dengan setingginya, sebaiknya mereka harus duduk bersama dulu Pak. Ketika mungkin ada deal-dealan misalkan 50-50 atau 70-30, baru mengajukan ke LMKN seperti itu. Itu dia Mas, jadi kekeluargaan itu lebih penting. Karena apa? Karena kita insan musik, industri ini nggak terlalu banyak di tingkat atas, pasti saling berhubungan. Maksudnya di tingkat atas itu yang ngetop banget deh. Nah, dan ada LMK-nya. Kalian percayakan ke publishing, kalian percayakan ke LMK. Nah, publishing lah yang punya peran juga. Atau lari ke LMK, nanti terakhir LMKN. Institusi-institusi ini pasti siap untuk menerima. Pasti siap menerima keluhan-keluhan dari teman-teman pencipta. Saya pikir itu supaya tidak mengganggu penarikan royalti atau pengumpulan royalti yang terus berjalan dan tidak boleh stop. Kenapa? Karena LMKN itu sangat-sangat menjamin hak-hak pencipta. Pencipta ini dari yang dulu loh. Ada W.R. Supratman, ada Ismail Marzuki yang punya ahli waris. Itu kalau yang ngetop sekarang ini bikin gangguan, mereka juga kena imbasnya. Nah, kita nggak bisa, bukan arogan ya, itu bukan bahasanya, bukan itu, tapi kita harus sama-sama merendahkan diri, sama-sama berjumpa dengan teman-teman senior yang kira-kira bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Itu saya kira. Nah Pak, artinya kan kasus ini sebenarnya bukan hanya terjadi saat ini ya Pak, mungkin sebelum zaman digitalisasi juga sudah pernah terjadi gitu. Betul. Nah kalau secara simpel Pak, untuk pembagian royalti sendiri dengan sebelum adanya kasus ini yang mungkin keluar dari band ini, itu pembagiannya seperti apa sih Pak? Secara simpelnya Pak, kalau boleh tahu teman-teman. Sejak undang-undang ini berjalan di 2014, semua sudah diatur Mas. Undang-undang hak ini sudah teratur bahwa royalti itu berapa persen, dan itu sudah mengikuti undang-undang sadur dari undang-undang yang internasional lakukan. Dan kita kan ada punya lembaga kayak KCI, WAMI, bekerja sama juga sama Malaysia, bekerja sama juga sama Eropa, Jepang. Jadi ada banyak contoh-contoh yang bisa kita sadur atau adaptasi sesuai dengan budaya maupun kondisi yang terjadi di Indonesia. Cuman ini kan memang agak susah ya. Sabang Merauke ini kan kita besar sekali. Dan tadi saya bilang bahwa digitalisasi ini cepat berjalan, hukumnya ngejar teknologinya. Nah, dulu sering terjadi, tetapi dulu karena masih sistemnya manual, itu bisa sepakati di dalam kelembagaan yang tadi saya bilang. Papri bisa bantu, sekarang ada FESMI, sekarang ada ASIRI. Saya pikir semua itu lembaga bisa kita tanya dan kita minta bantuan untuk bisa mitigasi lah. Berarti Bapak sendiri ikut miris nggak sih Pak ketika mungkin banyak teman-teman musisi kita yang malah justru saling menggugat secara hukum terkait dengan royalti yang mereka rasa pembagiannya tidak adil itu? Iya, kalau memang secara hukum harus diikat. Jadi kalau misalnya kita kontraknya apa aja internal, misalnya saya kasih contoh tadi, KLA atau The Groove, itu harusnya punya kontrak internal yang bisa disepakati apabila terjadi sesuatu case yang terjadi. Nah, kalau memang sudah bisa diantisipasi kan manajemennya sudah bisa ngatur Mas, tanpa harus blow up. Nah, cuman karena mungkin digitalisasi sekarang ini juga orang pengen blow up aja dulu supaya naik dulu beritanya. Nah, itu juga
bisa bisa ambigu. Mau yang mana dikejar, mau penyelesaian kekeluargaan atau memang nge-blow up supaya industri ini bunyi. Nah kalau bunyi, nama naik, lagu bisa dorong naik lagi untuk lagu berikut. Nah itu kan semua strategi-strategi yang bisa mempromosikan nama-nama itu sendiri. Orang-orang itu. Iya dong. Iya. Kan ada istilah itu apa, bad news is a good news. Nah itu dia, jadi ya tinggal pilihan-pilihan buat kita. Saya pikir itu sebagai pencipta, saya pencipta juga, saya penyanyi juga, saya dipercayakan di LMK, kebetulan saya di KCI sebagai Dewan Pembina dan sekarang diminta ke LMKN. Saya sih berharap semua ini cepat teratasi, baik Virgon, baik Rika Ruslan, teman-teman aksi, semua itu saudara-saudara kita, saudara di musik, teman-teman di Andre Stinky. Mungkin cara-cara kekeluargaan dan kontrak yang benar-benar bisa kita sepakati, kita naikin ke LMKN. Ini kita bicara royalti ya. Nah, dari LMKN ini baru kita ke DJKI, karena pemerintah harus tetap terlibat, karena yang memayungi kita adalah pemerintah. Saya pikir itu. Pak, yang jadi hal unik adalah ketika baru putusan salah satu musisi kita tadi, Bapak juga menyebutkan Virgon, ketika hak royaltinya juga dijadikan sebagai putusan persidangan di perceraian sebagai hak Wonogini. Nah, menurut Bapak sendiri apakah ini menjadi salah satu hukum baru atau seperti apa yang mungkin saat ini kasusnya masih berjalan? Virgon mengajukan kasasi untuk pembagian 50%-nya atau seperti apa? Hak royalti dijadikan hak Wonogini ya. Karena istrinya dijadikan sebagai inspirasi dari lagu tersebut. Karena istrinya dijadikan inspirasi dari lagu tersebut. Wah, saya belum tahu, di Indonesia baru terjadi nih ya case ini. Tapi kalau di luar negeri ada di film terjadi loh. Mungkin ada film pernah terjadi tuh, bahwa ada case orang film, akhirnya hartanya bisa diambil oleh istrinya. Di film di luar negeri, di Hollywood itu ada. Apakah itu bisa menjadi acuan? Nah, cuman kalau secara hukum saya bilang kalau udah diserahkan ke hukum, ya udah, keputusan hukum itu sah di Republik ini. Sah di Republik ini. Nah, mungkin terakhir Pak, apa sih harapan Bapak nih sebagai mungkin komisioner juga, musisi senior kita juga yang mungkin sekarang juga akan duduk di bangku politisi juga untuk terkait masalah ini, seperti apa? Oke, kita harus punya buku standar untuk musisi, seniman yang masuk ke industri. Kalau kita punya standar industri itu sudah ada, jadi seorang pencipta, penyanyi atau performer, dia harus punya manajemen. Dari manajemen ini dia mesti punya publishing. Manajemen dan publishing inilah yang mengatur semua klausul-klausul hidupnya sampai urusan financial. Bahwa dengan dia mempunyai lagu ini bisa berapa duit dia terima dalam 1 tahun. Kalau mereka bisa ngitung itu bisa menjadi appraisal dari perbankan. Akhirnya mereka mendapat loan dari perbankan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, ini yang harus kita open manajemen kepada adik-adik yang sekarang udah main di YouTube, yang ini mereka juga gelap tuh. Mereka gelap karena apa? Karena nggak ada buku pinternya. Nah, harus ada yang berani membuat buku pinter bahwa seorang artis, performer, manajemen harus ada manajemen, harus ada publishing, itu harus punya dia. Jangan dimiliki oleh lembaga lain. Nah, saat ini saya bukan bilang bahwa label mengambil semua dengan hulu ke hilir, enggak. Itu pintar-pintar label
Cuman kalau boleh negara mengaturnya bahwa katakanlah saya mesti punya manajemen sendiri dan publishing sendiri. Itu jangan dilepas ke label supaya pada saat negosiasi dengan beberapa pihak itu kami sendirilah yang menegosiasi. Nah, kelemahan daripada artis atau pendatang baru itu biasanya label mengambil hak penuh selama puluhan tahun. Nah, inilah yang harus dibenahi. Kalau bisa ini dikembalikan ke penyanyi tersebut deh. Dia boleh, contoh Tulus, contoh Raisa, mereka bisa menjalankan bisnis dan manajemen mereka dengan baik dan fine-fine aja tuh. Nah, seperti yang Mas tadi tanya, kalau saya sebagai yang senior, hak daripada pencipta, penyanyi, performer, komposer, dan lirik, jika itu ada di satu badan, contoh Iwan Fals, contoh banyak pencipta-pencipta yang sekaligus penyanyi, Ahmad Dhani, semua deh, Silon Seven, semua mereka harus punya manajemen dan publishing sendiri. Mereka menentukan nasib mereka sendiri, karena apa? Yang tahu per tahunnya mereka terima berapa itu mereka sendiri, dan harus di-create sendiri. Dari situlah mereka tahu bahwa pendapatan mereka per tahun seperti apa. Nah, negara, pemerintah harus hadir di sini untuk menjamin bahwa setiap artis atau performer yang ada di Indonesia dijamin hak-haknya. Mau minta loan ke bank, BUMN, ke mana, instansi mana, tolong dimudahkan supaya apa? Supaya semua sehat. Ekosistem ini kalau sehat, negara ujung-ujungnya mendapatkan hasilnya. Itu dari saya. Satu lagi, tertinggal. Ada satu pertanyaan bahwa belum lama ini kita dapat informasi bahwa Virgon menjual hak royaltinya. Nah, secara hukum seperti apa, Pak? Apakah itu bisa dijual ke label atau ke publisher, bahkan ke orang lain? Hak royalti, kalau hak moral itu nggak bisa dijual ya. Tapi hak ekonominya yang dia jual. Kalau hak ekonominya yang dia jual itu punya masa waktu. Dia jual berapa tahun. Kalau itu dia niatnya untuk membayar istrinya, mungkin oke saja saya. Tapi kalau itu untuk mengambil supaya istrinya tidak mendapatkan hak, nah itu berbeda. Itu saya nggak punya kewenangan, kapasitas saya nggak sampai itu hakim, itu wilayah hukum. Tetapi kalau seperti saya punya Bidadari dan Kuta Bali itu pernah saya titipkan ke publishing yang saya bilang tadi, PMU. Itu boleh 25 tahun. Sama seperti menjual artinya, Pak? Menitipkan. Iya. Oke. Jadi tidak ada nilai nitip sama nilai jual. Tapi Bapak tetap dapat nilai insentif dari situ. Itu boleh. Iya. Nah, tapi kan tidak ada case di situ. Itu benar-benar karena saya pertemanan sama teman-teman musika, sama Pak Enteng Tanamal, sama Pak Gumilang, ya saya kerjasama. Namun 2023 kemarin sudah selesai. Jadi saat ini kembali ke saya. Jadi seluruh lagu-lagu saya, Andrea Nusa, ada kembali kepada publishing saya sendiri. Itu juga informasi buat teman-teman di luar sana. Gitu, Mas. Sip, cukup. Satu lagi, Pak, tema debat.